if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gua mau bahas dua pertandingan yang sangat seru di malam kemarin, ya malam ke subuh. Yang pertama adalah Arsenal menghadapi Liverpool dulu. Arsenal bermain di kandang mereka di Emirates Stadium menghadapi Liverpool. Kita tahu Liverpool sedang terseok-seok terutama di Liga, bagaimana mereka kesulitan meraih kemenangan. Sedangkan Arsenal ini sedang bagus-bagusnya, sedang dalam top performa. Dan mereka tunjukkan di pertandingan kali ini. Gue pengen bahas dari starting lineup dulu karena ini ada yang menarik di sini. Dimana Arsenal hampir semuanya sama, ya starting lineup terbaik lah, ibaratnya seperti itu. Kecuali satu nama yang menarik menurut gue, yaitu dimainkannya Tomiyasu di bek kiri. Ya biasanya antara Tierney maupun Zinchenko cedera, harusnya kan bisa Tierney di atas kertas, bahkan bisa Cedric, bahkan tapi si Arteta memilih seorang Tomiyasu. Nah, tujuannya adalah untuk memarking seorang Mohamed Salah secara man to man, dan itu nanti akan berhubungan dengan pembahasan nanti. Ya, ini berhubungan karena peran Tomiyasu ini menurut gue sangat penting. Sisanya hampir sama, nanti gue akan tunjukkan. Dari Liverpool ini juga seperti line up pada saat mereka menang 2-0 lawan Glasgow Rangers, di mana mereka Klopp merubah formasi yang biasanya 4-3-3. Kali ini mereka bermain dengan 4-2-3-1 dengan satu playmaker di belakang seorang Nunes, yang kali ini adalah Jota. Ya. Sisanya Salah, Diaz main, Henderson, Thiago, Van Dijk, Matip, Tsimikas, Arnold. Praktis gak ada perubahan. Bagaimana jalannya pertandingan? Di awal-awal kita langsung dikejutkan dengan gol cepat dari Arsenal, dari Martinelli. What a great goal, kerjasama yang baik, trupas yang baik sekali kita bisa lihat dari Odegaard. Ya, trupas di antara Matip dan juga Arnold. Ini passing yang begitu fenomenal kalau menurut gue. Visi yang luar biasa. Bam 1-0. Habis itu Liverpool mulai merespon. Ya, mereka lebih meningkatkan intensitas. Dapat setengah-setengah peluang. Salah dapat peluang kalau nggak salah, tapi nggak bahaya amat. Luis Diaz dapat peluang, Nunes dapat peluang. Ya ada beberapa peluang, setengah peluang, sampai akhirnya Darwin Nunes lah bisa mencetak gol di menit 34. Itu kan golnya juga berdasarkan blunder ya, setengah minor blunder yang dilakukan oleh Gabriel Magalhaes. Dapat 1-1, praktis Arsenal juga mulai sedikit meningkatkan tempo lagi, meningkatkan intensitas, lebih seimbang di babak pertama setelah gol dari Nunes sampai Luis Diaz diganti oleh Firmino. Sebenarnya pergantian ini menurut gue tidak terlalu signifikan karena kan tinggal geser si Jota aja ke kiri. Ya. Sampai di menit 45 ternyata Arsenal dapat gol kedua lewat counter attack, kan situasi corner. Ya, it happens, dan counter attack-nya cepat dari Arsenal. Dan di sini gue menyoroti bagaimana peran dari Trent Alexander-Arnold dalam situasi kemarin. Kalau nggak salah ada 3 pemain lawan 2 pemain dari Liverpool. Mereka cuma berdua. Satu Henderson kawal si Martinelli. Nah, Arnold ini harusnya pegang si Gabriel. Ternyata pada saat di kotak penalti, Arnold ini ketarik sama Martinelli. Jadi ada 2 pemain untuk mengawal Martinelli, sedangkan Gabriel kosong, apalagi di ujung Saka lebih kosong lagi. Nah, ini menurut gue defense yang kembali lagi, dan gue males bahas defense-nya Arnold itu. Sudah gue berkali-kali bilang bahwa defense-nya Trent Alexander-Arnold ini sangat-sangat buruk, dan terbukti di pertandingan kali ini lagi. Makanya langsung digantikan. Walaupun di sini katanya cedera, tapi menurut gue memang penampilan dari Arnold sangat buruk di babak pertama, terutama di defense.
Nah, habis itu Liverpool memang mencoba untuk lebih mengantisipasi walaupun sempat Arsenal dapat di awal-awal ya peluang dari Odegaard. Ya harusnya dia bisa passing itu kepada Saka. Kalau dia passing kepada Saka, Saka bisa menyelesaikan, yakin gue menjadi gol. Ternyata dia pilih shoot langsung secara langsung. Nah, habis itu dapatlah gol dari Roberto Firmino, gol yang bagus kalau menurut gue, kerjasama yang baik. Jota melihat celah, Firmino masuk dan 2-2. Setelah itu sebenarnya sebelum penaltinya salah, ini mainnya seimbang ya. Dalam arti Liverpool menyerang, Arsenal pun nggak bertahan, menyerang juga, mendapatkan setengah-setengah peluang sampai Salah pun diganti kan. Salah diganti dengan Fabinho karena memang ini yang tadi gue bilang, perannya Tomiyasu ini sangat luar biasa. Salah mati, Salah dikantongin, bener-bener dikantongin, nggak dapat peluang sama sekali. Dan Klopp sebenarnya paham bahwa 2-2 ini adalah posisi yang sudah cukup menguntungkan untuk Liverpool, mencuri 1 poin dari Arsenal. Maka dari itu dia ganti Salah, digantikan Fabinho, lebih bertahan. Sayang sekali malah dapat penalti. Sayang sekali. Apakah itu penalti? Kalau gue bilang sangat soft untuk dibilang penalti. Ya, ada sentuhan ada tapi sangat soft. Beruntung kali ini wasitnya memilih untuk memberikan penalti. Bisa saja tidak diberikan penalti, itu kembali lagi ke wasit ya. Jadi bukan salah VAR. VAR itu sudah ditunjukkan, oh ini kejadiannya. Yang memutuskan adalah wasit. Kembali lagi. Jadi selamat untuk Arsenal. Ya, kemenangan yang sangat penting. Dan apakah dibilang layak menang? Ya, secara efektivitas gue bilang layak menang. Secara efektivitas. Karena Liverpool gue bilang penampilannya, walaupun gak jelek ya Liverpool tetap menunjukkan beberapa kali momen-momen di mana mereka main bagus. Tapi secara overall ya, kalau kita bilang secara overall berarti secara keseluruhan Arsenal menurut gue layak menang. Ya. Dan ini membuat klasemen sementara semakin seru. Arsenal sekarang benar-benar ada di pucuk dengan 24 poin, beda 1 poin dengan Manchester City, dan Liverpool justru ada di peringkat 10 dengan 10 poin. Nah, ini menarik nih. Liverpool ada di peringkat 10 loh. Ya, peringkat 10. Musim lalu runner up, sekarang peringkat 10. Jadi alarm juga untuk Jurgen Klopp. Bisa nggak nanti dia mengangkat Liverpool lagi? Dan ini bukan PR Jurgen Klopp doang, tapi semua pemain, semua pemain mainnya drop sama sekali. Drop banget. Ya, drop banget. Bahkan Salah di musim ini sangat berbeda dengan Salah di musim lalu. Itu aja yang gue mau bilang. Terus kita ke Everton Manchester United, ini juga menarik ya. MU kemarin di pertandingan terakhir di Premier League dibantai 6-3 sama City. Ada 3 perubahan ya, yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Martial main sejak awal, Casemiro main, dan juga Lindelof. Bukan Lindelof, Dalot. Dan juga si Luke Shaw, bukan Dalot, Luke Shaw. Luke Shaw main menggantikan peran dari Malaysia. Kali ini tidak main Malaysia karena pertandingan terakhir pada saat melawan kemarin nama siapa itu, klub RT5 kemarin lah ya, Omonia, itu mainnya jelek banget. Nah, sebenarnya dari awal kalau kita bisa lihat bagaimana MU ini berusaha untuk menguasai pertandingan. Mereka berusaha untuk menekan. Ya, sayang banget mereka kebobolan di menit 4. Itu kan kebobolannya karena kesalahan Casemiro dalam mengontrol bola. Sehingga kerebut, akhirnya bisa menghasilkan tendangan. Dan tendangannya bagus sekali Iwobi. Yaitu mungkin tendangan 1 kali Iwobi dalam 10 tahun ya. Dia bisa melakukan hal itu. Setelah itu, MU memang lebih menguasai. Menguasai dalam hal ini bukan hanya menguasai ball possession, tetapi mereka juga meng-create beberapa peluang. Dan memang kelihatan MU bermain dengan baik justru di babak pertama kalau menurut gue. Dan akhirnya mereka dapat counter juga, gol dari Anthony. Ya, assist dari Martial. 1-1. Nah, memang setelah itu pun Martial dapat peluang depan gawang. Dia masih coba goreng-goreng kan yang kemarin. Terus Eriksen dapat peluang tendangan yang masih bisa ditepis. Terus sampai akhirnya Ronaldo masuk menggantikan Martial karena cedera di menit 29. Setelah itu serangan jauh lebih berbahaya lagi. Casemiro dapat peluang heading depan gawang, Ronaldo juga dapat peluang shoot.
dapat gol sebenarnya Bruno karena offside aja Ronaldo, makanya dianulir. Jadi cukup banyak peluang yang dihasilkan oleh Manchester United di babak pertama. Sampai gol kedua. Gol kedua juga counter dari Ronaldo. Inilah yang gue bilang, bahwa Ronaldo ketika diberikan kesempatan, dia harus diberikan kesempatan. Bagaimana dia hanya dinilai dari hanya satu kali kesempatan, yaitu kemarin doang. Dan dia membuktikan kali ini bahwa peluang, ya, kupas dari Casemiro, dia lari dari hampir tengah lapangan, dia finishing dengan baik sekali dengan kaki kiri, dan dia bisa mencetak gol ke 700. Bayangkan 700 gol, ya. Dan bukan hanya di bukan keseluruhan, ya. 700 gol itu adalah gol di klub. Artinya kalau gue umur 17 sekarang, dia kan umur 37 tahun. 20 tahun, itu gue harus mencetak 35 gol setiap musim untuk menyamai golnya. Hanya di klub. Betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya golnya dari Cristiano Ronaldo. Begitu sangat unbelievable kalau menurut gue. Dan di pertandingan kali ini juga, dia menjawab nih, bahwa ya dia tidak dapat kesempatan dari awal. Tapi beruntung, memang gue bilang beruntung gak beruntung ya, Martial cedera itu gak beruntung, tapi beruntungnya Ronaldo dapat kesempatan untuk membuktikan diri lebih banyak lagi. Dan sampai babak kedua sebenarnya MU terus ya melakukan tekanan, dapat setengah-setengah peluang. Eriksen shot, Ronaldo shot, Bruno shot, Rashford juga dapat peluang. Jadi, dan bahkan Rashford itu harusnya dicetak gol ketiga, tapi VAR menganulir, katanya handsball sebenarnya. Kalau gue lihat dari berbagai aspek, sangat minim lagi handsball-nya. Jadi gue nih rada ragu-ragu sebenarnya ya dengan wasitnya Premier League. Mereka ada VAR, memang VAR-nya udah canggih, tapi perspektif wasit ini kadang-kadang bisa mempengaruhi keputusannya. Dan perspektif wasit kali ini menurut gue, ya ini juga sangat tipis, sangat soft untuk dibilang sebuah pelanggaran handsball dari Marcus Rashford. But that's okay. Everton sama sekali nggak melawan menurut gue. Cuman di menit-menit terakhir dapat 2 shot yang mampu di save oleh David De Gea. Sisanya praktis nggak bisa ngapa-ngapain. Praktis mereka juga ya nggak bisa keluar gitu dari tekanan Manchester United, jelas sekali di sini. Dan ini sangat bagus melihat MU sekarang berada di peringkat 5 dengan tabungan 1 pertandingan. Ya ini penting untuk Erik ten Hag untuk melihat juga skuadnya, karena di pertandingan kali ini Casemiro yang diberikan kesempatan, Luke Shaw yang diberikan kesempatan, Ronaldo walaupun datang di menit 30 tapi dia diberikan kesempatan lebih. Mereka bisa membuktikan diri dan mereka bisa membuat Manchester United bermain lebih bagus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Erik ten Hag, bahwa jangan terlalu percaya dengan winning timnya dia. Scott McTominay sekarang masuk di menit 83 doang. Ya, sudah tidak diberikan kesempatan dari awal lagi. Nah, nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya. Gua rasa tidak ada salahnya mempertahankan starting line up di pertandingan kali ini. Kita lihat nanti seperti apa di pertandingan selanjutnya. Apakah mereka bisa perform lagi? Ya, karena cukup beruntung nih MU ya. Laga selanjutnya mereka akan ketemu Omonia lagi. Main di Old Trafford. Harusnya ini bisa menjadi momentum. Kepercayaan diri. Ronaldo jika diberikan kesempatan nanti pada saat lawan Omonia, dia cetak gol, cetak 1, 2, 3 gol, main luar biasa. Jelas ini akan sangat bermanfaat untuk Manchester United dan juga untuk Ronaldonya. Ya, ini yang gue menarik tunggu nanti, apakah di Jumat MU bisa memanfaatkan momentum yang sedang meningkat ini. Ya, mereka sedang bangkit. Kemarin lawan City dibantai, habis itu mereka menang 2-1, mereka menang 3-2, mereka menang 2-1 kali ini. Dan kita lihat nanti di pertandingan hari Jumat di Europa League mereka melawan Omonia akan seperti apa starting lineup dari Erik ten Hag dan juga permainan dari Erik ten Hag bersama dengan Manchester United. Segitu dulu dari gua. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya pendapat yang lain. Salam sepak bola.